Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Deska Widyastuti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sragen, dan di sebelah saya ada Ibu Rita Widyastuti yang akan menjadi coach dalam coaching hari ini. Bagaimana Bu Rita, sudah siap? Insya Allah siap Bu Deska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini baik dan bersemangat Bu Deska. Ya, dengar-dengar hari ini Bu Rita akan melakukan coaching ya? Mungkin dengan rekan sejawat panjenengan? Iya, dengan rekan sejawat, dengan Pak Kukuh Bu. Sebelum Bu Rita melakukan coaching terlebih dahulu, saya akan mempunyai beberapa pertanyaan Bu Rita. Mungkin nanti untuk pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini untuk coach dan coach akan saya amati Bu Rita, dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pendanaan yang berbobot pada kunci dan bagaimana kunci tersebut menemukan solusi dari masalah yang ada. Di sini saya punya rubrik penilaian Bu Rita. Ini bisa Bu Rita baca. Di sini ada mendengarkan secara aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kunci. Dan nanti juga ada alur tirta ya. Jadi ketika Bu Rita menyampaikan atau melakukan coaching ya, itu Bu Rita harus melalui tahapan tirta. Yang pertama itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan mungkin nanti juga akan ada rasa yang ini ya Bu Rita nggih. Nah, untuk itu kira-kira kompetensi apa yang Bu Rita ingin kembangkan dalam coaching kali ini Bu Rita? Yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini seperti yang disampaikan Bu Deska tadi, ingin mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan selanjutnya adalah memberdayakan kunci Bu Deska. Iya benar. Dari ketiga kompetensi tadi ya Bu Rita, mungkin ada yang lebih ditonjolkan Bu Rita? Untuk yang lebih ingin ditonjolkan ya Bu, sebenarnya kompetensi satu dengan yang lain kan saling berkaitan, tetapi yang ingin lebih ditonjolkan yaitu tuh memberdayakan kunci Bu, dengan membantu kunci untuk membuat rencana aksi yang lebih spesifik, kemudian mendorong ide dari kunci, seperti itu Bu Deska. Pertanyaan yang terakhir Bu Rita, kira-kira indikator apa yang ingin Bu Rita capai kira-kira untuk coaching yang akan Bu Rita laksanakan nanti? Indikator yang ingin saya capai hari ini, saya itu ingin kunci saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kunci saya, seperti itu Bu Deska. Sangat luar biasa sekali keinginan Bu Rita untuk menjadi coach. Semoga semua akan berjalan dengan lancar. Saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching terlebih dahulu. Terima kasih Bu Deska. Selamat siang Bu Rita. Selamat siang Pak Kukuh. Terima kasih Bu Rita sudah menyempatkan waktunya. Ini tadi pagi yang saya sampaikan ke Bu Rita, saya minta sesinya Ibu. Semoga longgar ya Bu ya. Intinya saya ingin ngobrol-ngobrol sih Bu sebenarnya tentang anak-anak di kelas gitu. Pak Kukuh laras tadi pagi Pak Kukuh minta waktu, siang ini kebetulan sudah longgar Pak Kukuh, ini apa rencana Pak Kukuh yang ingin disampaikan pada pertemuan ini Pak Kukuh? Di sesi kita ngobrol ini sebenarnya saya ingin berbagi pengalaman juga, tapi juga berdasarkan masalah gitu. Jadi ini terkait dengan kegiatan saya sebagai guru di kelas atas. Anak-anak itu dengan segala kemampuan anak-anak yang sudah mulai tinggi secara energi, secara logika itu saya merasa butuh untuk mengimbangi anak-anak. Namun secara berjalannya waktu sejauh ini atau paling tidak selama bulan-bulan awal ini berjalan, ya saya merasa belum bisa mengimbangi anak. Dalam artian itu menimbulkan anak itu jadi kurang semangat Bu. Jadi Pak Kukuh tujuannya menemui saya ini karena ada permasalahan yang dihadapi Pak Kukuh terkait tentang semangat anak-anak Pak. Berarti apa yang ingin Pak Kukuh capai atau tujuan yang ingin Pak Kukuh dapatkan dari pertemuan kita kali ini tuh apa Pak? Jadi saya itu ingin dipandu saja sih Bu untuk membuka ide itu, karena ini saya itu agak susah mengukur saya itu harus sejauh mana bergerak. Mungkin Ibu dengan pengalaman Ibu yang sudah berjalan
saya minta untuk dibantu untuk menciptakan ide sih Bu, itu dari kegiatan-kegiatan anak yang kiranya nanti bisa membantu memantik semangat belajar mereka. Nggih Pak Kukuh. Berarti definisi akhirnya yang ingin Pak Kukuh capai ini adalah untuk semangat belajarnya anak nggih Pak Kukuh. Nggih. Jadi kalau ukuran keberhasilan yang ingin dicapai Pak Kukuh itu seperti apa? Kira-kira gambaran yang Pak Kukuh ingin capai? Di pertemuan kita ini ya Bu. Di pertemuan kita kali ini. Di pertemuan ini saya ingin memiliki daftar-daftar yang sekiranya itu bisa menjadi bahan saya menelaah, menganalisis, mengevaluasi tentang anak-anak saya sendiri di kelas. Karena sejauh ini itu saya masih kayak sebatas ini Bu, kayak sudut pandang saya sendiri atau mungkin dari raut wajah anak-anak, dan itu terlalu bercampur. Nah, karena terlalu bercampur itu saya jadi bingung. Sebenarnya masalah anak kurang semangat belajar itu yang mereka tunjukkan dari aktivitas sehari-hari itu sebenarnya menunjukkan hal yang benar atau tidak, atau hanya hal-hal kecil yang mereka itu terlalu didalami. Misalnya anak-anak kok sedang, karena ada tadi ya sudah kelas atas ya, energinya banyak, siangnya sudah capek, akhirnya nggak semangat. Apakah hanya seperti itu? Nah, itu saya masih di bayang-bayang gitu Bu. Jadi ya semoga nanti dengan pertemuan ini saya berharap pemikiran saya lebih terbuka Bu untuk menyelesaikan masalah anak di kelas. Melihat tadi yang disampaikan Pak Kukuh ya, gambaran-gambaran melihat kondisi anak. Nah, sekarang kesempatan apa yang Pak Kukuh miliki sekarang? Jadi kesempatan apa melihat permasalahan tadi, itu kesempatan yang ingin memperbaiki itu Pak Kukuh itu mendapatkan yang seperti apa nggih? Kalau kesempatan-kesempatan yang saya miliki sekarang sih Bu, selain memang saya adalah wali kelas anak-anak yang mungkin akan sedikit berbeda kalau saya guru mata pelajaran. Guru mapel, karena di sini konteksnya saya guru kelas, menjadi wali kelas juga anak-anak, sehingga hal tersebut memberikan saya kesempatan lebih untuk menghandle anak. Tidak hanya menghandle, jam pembelajaran pun saya lebih banyak berinteraksi. Betul. Saya rasa itu sebuah kesempatan yang bagus, tapi juga kesempatan yang bisa menjadi kekurangan Bu kadang. Karena apa? Semakin saya banyak interaksi dengan anak, mungkin anak lebih bosan. Nah, di situ yang saya lihat kesempatan-kesempatan terkait waktu berarti ya, dan posisi saya sebagai wali kelas itu saya merasa kurang efektif sih Bu. Berarti gambarannya nggih Pak Kukuh dari tadi dengan memiliki kesempatan yang lebih karena sebagai wali kelas. Kalau dilihat lagi dari skala 1 sampai Pak Kukuh sampai 10, Pak Kukuh ini berada di posisi berapa nggih dari tujuan pencapaian Pak Kukuh ini? Berapa ya Bu ya? Saya itu merasa apa ya? Di pikiran saya itu sudah banyak. Tadi mungkin karena saya terlalu banyak mendalami Bu, sehingga kalau dihitung bagaimana kesempatan-kesempatan saya itu sebenarnya saya merasa saya sudah ada di tengah-tengah, ya sekitar 5 atau 4 atau 6 lah Bu. Ya anggap aja 5 ya. Karena saya memiliki kesempatan untuk membuat anak lebih semangat belajar sebenarnya. Tapi semangat belajar yang seperti apa? Nah itu tuh saya masih ya bayang-bayang itu malah justru kurang kelihatan Bu. Nah, ya dari 1 sampai 10 yang saya anggap 5 itu saya rasa ya saya masih jauh sih Bu dari kemampuan saya untuk membuat anak semangat belajar tuh. Oke, dari posisi 5 yang disampaikan Pak Kukuh. Berarti kan nanti Pak Kukuh itu punya kekuatan untuk mencapai angka 10. Nah, ini sekarang yang ingin saya tanyakan itu apa kekuatan Pak Kukuh untuk mencapai, mungkin kalau 10 terlalu muluk-muluk, untuk mencapai kekuatan yang lebih baik memperbaiki dari posisi 5. Ini kekuatan Pak Kukuh apa nggih untuk mencapai tujuannya anak yang tadi yang tidak semangat belajar itu apa nggih Pak Kukuh? Baik Bu. Kekuatan ya. Jadi kita berbicara yang sudah jalan. Selain tadi kesempatan itu cukup membuat saya kuat dalam konteks kesempatan yang dimana saya menjadi wali kelas, interaksi anak lebih banyak. Selain itu juga kalau melihat kondisi anak misalnya, secara kemampuan akademis, IQ-nya sebenarnya tidak ada anak yang terlalu jauh. Misalnya ada anak dibilang berkebutuhan khusus juga tidak ada. Mungkin kalau kayak membaca gitu kelancarannya juga sudah ada. Karena memang karena saya sudah di kelas atas sehingga anak-anak sudah mengalami proses Bu. Jadi saya bukan kalau saya di guru kelas bawah masalahnya akan lebih kompleks dengan kondisi anak saat itu. Namun karena mereka sudah mengalami berbagai proses kelas. Nah, di kelas atas ini
saya merasa itu menjadi kelebihan. Kelebihannya dalam arti kelebihan dari sisi anak nih. Dari sisi anak. Anak-anak sudah mampu mengikuti meskipun dengan berbagai kemampuan belajar mereka. Itu kemudian yang kedua didukung dengan sarpas yang di kelas juga Bu. Jadi ya minimal media belajar itu selalu ada. Media belajar. Karena saya itu masalah ini kan sudah ada sejak awal Bu. Yeah. Saya itu kemarin sempat coba ambil media yang ada di gudang ataupun di etalase laboratorium IPA itu juga saya ambil dulu, saya display di kelas. Nah itu anak-anak sebenarnya mulai terpantik di situ. Tapi ya hanya kayak cuman penasaran, oh ya sudah gitu ya sudah. Karena memang alat-alat itu ternyata sudah akrab sama anak. Jadi media oke, anak-anak secara kemampuan nggak ada begitu masalah. Saya juga wali kelas. Nah itu saya merasa itu sebenarnya jadi kekuatan saya sih Bu. Ya, Gitu. sudah kekuatannya sudah luar biasa banyak ya Pak Kukuh. Berarti kan ada kemungkinan atau peluang dari kekuatan-kekuatan tadi dan kesempatan tadi yang bisa Pak Kukuh ambil untuk meningkatkan apa itu semangat belajar anak. Itu kira-kira apa nih Pak? Peluang atau kemungkinan itu? Oke Bu, peluang yang bisa saya lihat di sini untuk anak-anak memantik belajar itu kan kalau tadi saya lihat dari kekuatan ya Bu ya. Oke. Sebenarnya banyak hal yang bisa mendukung dari luarnya, dari eksternalnya, dari sarpras, dari dukungan sekolah juga. Namun saya berpikir peluang itu justru datang dari internal, dari anak. Internal, anak-anak. Karena tadi anak-anak dengan kemampuan yang bisa saya katakan itu hampir rata. Ya kalaupun ada unggul tidak terlalu unggul, ada yang rendah tidak terlalu rendah. Saya rasa itu bisa jadi peluang sih Bu untuk memantik kemampuan anak, karena saya tidak perlu memikirkan terlalu jauh tentang diferensiasi gitu. Jadi mungkin pernah saya coba juga anak-anak karena kemampuan mereka hampir sama, sehingga anak-anak ya ngikutin aja, tapi ya sebatas ngikutin gitu Bu. Itu saya rasa peluang kemampuan akademis anak yang hampir sama rata itu bisa saya manfaatkan sih mungkin ya Bu ya. Oh, berarti nggih Pak Kukuh dari kesempatan, dari apa kekuatan, dari peluang sudah. Nah sekarang Pak Kukuh dalam menghadapi itu pasti ada hambatan atau gangguan nggih yang menghalangi Pak Kukuh dalam meraih tujuan tadi untuk anak itu lebih semangat. Itu kira-kira apa nih Pak Kukuh? Hambatan atau gangguannya yang nanti akan mempengaruhi Pak Kukuh mencapai tujuan Pak Kukuh? Oke Bu, apa ya yang paling menghambat itu sebenarnya waktu sih Bu. Waktu pertama. Tadi sebenarnya saya punya kesempatan untuk berinteraksi dengan anak lebih banyak. Namun waktu yang saya gunakan itu mungkin kadang kurang efektif ya Bu ya. Sehingga yang saya sadari, oh ya sekarang saya sadar Bu, yang paling saya sadari itu saya terlena di perencanaan pembelajaran tertentu. Misalnya kalau saya sedang melakukan yang saya ingat misalnya itu ya, misalnya model pembelajaran problem based learning atau project based learning, itu saya kadang terlalu asik sih Bu. Terlalu asik di awal gitu. Jadi kalau dibilang RPP gitu pasti pembukaan saya itu lebih dari 10-15 menit. Karena memang saya tadi membuat anak semangat dulu tadi. Tapi karena saya juga merasa ada tuntutan materi, sehingga hal-hal tersebut tidak saya maksimalkan. Ya udah tersampaikan aja, anak juga mengikuti saja. Itu sih Bu. Yang menjadi penghalang saya adalah mungkin saya memanajemen waktunya sih Bu. Manajemen waktu, berarti tadi Pak Kukuh menyampaikan ya hambatannya itu manajemen waktu, karena pada apa itu perencanaan pembelajaran tertentu awalnya harusnya menyenangkan, tapi karena dituntut untuk cepat selesai, jadi terkesan terburu-buru, jadi hanya angin lalu nggih Pak Kukuh. Jadi untuk menghadapi itu solusinya apa ya Pak Kukuh? Apa ya Bu? Solusi masalah saya di waktu, berarti solusinya adalah bagaimana di manajemen waktunya itu. Manajemen waktu. Tinggal bagaimana ya nanti rencana ke depannya. Yaitu situ saya rasa saya harus mampu memanajemen waktu pembelajaran sih. Memanajemen waktu. Memanajemen waktu. Sekarang Pak Kukuh, tadi Pak Kukuh kan sudah berkata akan rencana aksi. Nah, kira-kira rencana aksi yang akan dilakukan Pak Kukuh itu apa nih? Melihat kekuatan tadi, kesempatan, hambatan, solusi yang sudah mulai terlihat ya Bu. Terlihat, Mungkin pertama saya harus memastikan ini sih Bu. Tetap yang pertama adalah pemetaan kemampuan. Pemetaan kemampuan. Karena tadi saya bilang anak-anak dengan kemampuan yang hampir sama. Tapi belum tentu itu saya bisa ambil hanya dari sumber itu mungkin ya.
Karena kan kemampuan itu tidak hanya dari akademiknya. Kadang anak yang dia bisa mengikuti, tapi dia hanya sebatas ngikutin aja. Karena anak mampu gitu. Tapi kalau anak yang dia menunggu moodnya, mungkin akan kelihatan. Nah di sini karena anak itu yang sudah kelas atas, moodnya sudah mulai bisa ditata. Kadang semangat belajarnya itu ya kayak secukupnya gitu loh. Ya udah ada tugas ya dikerjain gitu aja. Nah di situ mungkin yang bisa saya jadikan, saya rencanakan aksi pertama adalah saya harus bisa memetakan profil anak dulu mungkin. Dari profil anak itu, mungkin kalau kita di kelas mungkin anak-anak yang bisa disebut gaya belajar ya, gaya belajar misalnya anak yang dia naturalis, dia suka belajar di luar, interpersonal dia belajar di bersama temennya misalnya. Saya rasa itu pemetaan murid, kemampuan murid itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi mengeksekusi gaya belajar. Saya rasa itu nanti kayaknya nyambung ke media ya Bu. Media. Berarti media nanti malah bisa tak manfaatkan sesuai dari belajar anak tuh Bu. Itu saya bisa manfaatkan di situ mungkin secara dominan sih Bu. Karena kalau tadi kembali ke diferensiasi, saya pernah coba ya anak bisa mengikuti, anak bisa enjoy, namun untuk berkelanjutannya mungkin anak-anak ya kurang semangat sih. Karena mungkin ya karena saya cuma nerapannya sekali dua kali ya Bu ya. Sekali dua kali dengan persiapan yang panjang kan diferensiasi itu tidak bisa diterapkan secara masif ya. Tidak bisa diterapkan terus-menerus. Ya bisa, tapi kalau dengan kesibukan di rumah misalnya saya kan juga agak kurang ngikutin. Jadi tadi pertama memetakan kebutuhan anak, terus mencoba untuk memanfaatkan sarpras sesuai gaya belajar. Sementara baru itu yang kepikiran. Ini luar biasa sekali ya Pak Kuko, dari memetakan, kemudian gaya belajar, media, sarplas digunakan. Nah, dari situ adakah prioritas yang ingin Pak Kuko lanjutkan dan strateginya apa seperti itu Pak Kuko? Ini sih Bu, kalau dibilang prioritas mungkin lebih kembali ke masalah tadi ya Bu, masalah anak belajarnya kurang, semangat belajarnya. Berarti hal-hal yang bisa memantik ke belajar anak. Saya rasa yang bisa saya prioritaskan adalah ini sih Bu. Saya harus memiliki banyak sekali alternatif kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sih Bu. Karena nggak bisa dipungkiri kalau anak senang pasti akan semangat belajar. Kita belum berbicara tentang materi yang tersampaikan, anak senang dulu kan ini. Saya rasa itu juga yang bisa saya prioritaskan selain dua tadi adalah perencanaan untuk saya bisa mengelola dan memperbanyak referensi dari model dan metode pembelajaran itu dengan didukung sarpras tentunya. Berarti untuk jangka waktunya Pak Kuko, nah pastikan memerlukan waktu. Rencananya seperti itu jangka waktunya kira-kira yang akan Pak Kuko capai itu yang bagaimana jangka waktunya Pak Kuko? Karena ini masih pertengahan semester, mungkin saya coba ini sih ya bisa dibilang minggu depan gitu ya. Mungkin saya akan coba beberapa langkah-langkah yang bisa saya dahulukan Bu. Terutama tadi yang saya prioritaskan tentang model dan metode. Saya juga harus melihat perencanaan pembelajaran saya yang sudah saya buat kemarin. Nanti saya cocokkan dengan kemampuan anak, sarprasnya juga. Jadi saya hubungkan gitu juga. Berarti tadi kan sudah ada strategi, prioritas, jangka waktu. Kemudian kalau dilihat lagi Pak Kuko, ini ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Kuko ini apa? Kalau di runtut dari depan itu kan dari sudah ada perencanaan, sudah ada prioritas, strategi jangka waktu. Nah ini ukuran keberhasilan dari rencana Pak Kuko itu apa nggih? Keberhasilan ini yang terukurnya ya tentu dari semangat belajar anak tadi yang mulai naik belajar ya. Itu saya harus prioritaskan ke sana, arahnya ada dengan segala perencanaan tadi, dan mungkin akan ada perubahan juga ketika saya melakukan pelaksanaan. Namun arahnya tetap harus ada meningkatnya kemampuan semangat belajar anak. Mungkin dengan dari cara dia berinteraksi dengan saya, lebih terlihat, atau keaktifan belajar, kan banyak faktornya ya Bu ya. Saya rasa perencanaan ini akan terlihat berhasil ketika anak-anak sudah mulai memunculkan itu semangat, aktif, merasa enjoy, ya sekarang. Seandainya Pak, seandainya dalam perjalanan itu jangan sudah merencanakan sedemikian rupa, kemudian sudah ingin mencapai keberhasilannya, ada gangguan atau hambatan, bagaimana Pak Kuko itu mengantisipasinya?
saya rasa di sini saya butuh dukungan sih Bu, untuk Dukungan. mengantisipasi gangguan itu, karena kalau saya lihat tadi masalah-masalah anak dan rencana, saya rasa ini tidak akan berjalan juga ketika hubungan dengan orang tua sih Bu. Bukan Saya orang merasa tua, ini namanya kita antisipasi ya. Antisipasi. Kalau ada gangguan, saya rasa program-program ini perlu saya komunikasikan sebut, tapi saya juga harus matangkan ya. Saya matangkan dulu, kemudian nanti saya harus komunikasikan selain dengan Bapak Ibu guru lainnya, mungkin nanti bisa membantu. Lebih utama saya merasa orang tua, jadi ini harus saya komunikasikan Orang tua. supaya mereka aktif di sini tapi juga di rumah. Nggih. Jadi kalau aktif di sini di rumah juga didiemin aja Nah, ya, karena besok akan kumat lagi gitu biasanya. Berarti untuk mengantisipasi berarti jangan berkolaborasi deh dengan orang tua. Jadi tidak terputus di sekolah ini udah semangat. Tapi begitu sampai rumah buyar. Jadi dengan segala macam yang Pak Koko sudah ingin rencanakan, tapi nanti malah jadi buyar kalau di rumah tidak ada komunikasi dengan orang tua, Pak Koko. Kemudian komitmen Pak Koko terhadap rencana aksi yang tadi Pak Koko sudah ingin susun sedemikian rupa tadi, apa nih komitmennya Pak Koko? Ya, saya berkomitmen ini Bu, masalah ini harus selesai sebelum anak-anak ganti semester. Oh, berarti karena materi nanti beda lagi Bu. Saya harus memperkaya lagi, sehingga saya harus punya target waktu yang jelas. Nah, di sini mungkin saya harus menambah alternatif kegiatan, karena semangat belajar itu tidak cuma di kelas ya Bu. Mungkin kita kan taunya ada kokulikuler yang anak-anak outing kelas. Itu saya rasa kegiatan-kegiatan yang wujudnya bisa harus dengan perencanaan. Saya harus tata terlebih dahulu. Jadi komitmen saya adalah selain waktu ini selesai, kegiatan-kegiatan ini minimal berjalan sebelum semester genap nanti mulai. Saya juga harus memastikan bahwa kegiatan ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran lainnya, dalam arti mapel misalnya, atau kegiatan yang sudah jalan Bu, pembiasaan misalnya harus mengambil jam anak ekskul. Saya rasa itu jangan sampai seperti itu sih Bu kayaknya. Ya itu jam saya, ya itu yang saya manfaatkan. Kalaupun saya harus keluar kelas, ya itu di jam saya. Tentu nanti kalau harus ada waktu tambahan, ya saya harus komunikasi dengan jadwal setelahnya sih Bu. Berarti Pak Koko itu konsekuen untuk menerapkan komitmen Pak Koko tanpa mengganggu jam yang lain. Kemudian Pak Koko pastikan dalam komitmen ini Pak Koko itu kan pasti membutuhkan bantuan. Siapa dan apa yang dapat membantu Pak Koko itu untuk menjaga komitmen yang sudah Pak Koko inginkan seperti tadi? Oke Bu, mungkin ini Bu, saya pertama tadi orang tua. Orang tua itu tidak akan pernah lepas dari orang tua, sehingga saya harus mulai komunikasi tentang ini. Dengan syarat saya sudah punya blueprintnya, master plan-nya. Master plan-nya, saya mau kegiatan-kegiatan ini saya harus sudah tata, dengan harapannya adalah kan tadi anak semangat belajar ya. Dan itu saya menganggap harusnya orang tua setuju. Hanya mungkin cara saya komunikasi saya harus lebih intens. Jadi saya butuh dukungan dari orang tua, dan juga lebih dalam dari itu saya juga membutuhkan dukungan Bapak Ibu guru yang khususnya sama-sama guru kelas atas. Karena gini, kalau dalam kurikulum Merdeka misalnya dengan fase A, B, C-nya itu, saya tidak boleh lepas dari tingkatan fasenya anak-anak. Misalnya kalau kegiatan-kegiatan seperti P5 misalnya ya, itu kan sebenarnya sebagai sebuah sarana untuk memantik itu juga kan Bu. Namun kadang ya sejauh ini P5-nya juga cuma sebatas jalan-jalan aja kan Bu. Saya rasa ini perlu, kalau ditarik benang merah gitu pasti akan lebih banyak perencanaan, dan saya membutuhkan dukungan dari guru-guru, khususnya Bapak Ibu guru yang sama-sama kelas atas. Kelas atas, luar biasa Pak Koko. Berarti menjaga komitmen ini yang dibutuhkan Pak Koko itulah dukungan dari orang tua, kemudian juga rekan guru yang khususnya guru kelas atas. Pak Koko luar biasa sekali. Nah, kemudian Pak Koko, setelah sesi coaching ini selesai, kemudian tindak lanjutnya yang ingin Pak Koko lakukan itu apa Ya saya harus mulai eksekusi nih Bu. Saya harus mulai mencari eksekusi Saya rasa yang benar-benar paling bisa saya lakukan di awal adalah saya harus membuat ini menjadi bentuk perencanaan, tetapi bukan sebuah RPP Bu, tapi lebih kepada lesson plan. Kalau saya itu pernah sempat belajar bahwa kalau kita mungkin mengenalnya kalender akademik, kalender akademik. Cuma nanti
kegiatan saya itu yang saya fokuskan adalah ketika saya harus mencapai KD kompetensi saya ini, indikator ini, berarti saya harus sesuaikan kan dengan semangat belajar kayak apa yang ingin saya bawakan. Jadi saya harus membuat plan mind mapping dulu kegiatannya apa, dukungan alat-alat dukungnya kalau itu membutuhkan peralatan, atau mungkin surat-surat kalau itu membutuhkan proposal dan lain-lain. Dan ini tentu saya harus ngomong dengan Bapak Kepala sekolah berarti langsung action ya Pak Kuko, tanpa berlama-lama, rencana-rencana tanpa action itu apa artinya? Berarti Pak Kuko ini sudah ada gambaran, berarti siang ini sesi kita sudah aman ya Pak Kuko. Saya jadi bisa melihat kayak tadi saya itu sebenarnya kepikiran tapi masih bayang-bayang, ini mungkin sudah dibantu untuk memecahkan. Kalau ini kan berarti kan yang action itu kan Pak Kukuh, saya cuma ya memancing sedikit apa yang saya tahu kan juga sedikit-sedikit, nggak banyak, Pak Kukuh. Ya semoga nanti Bu, kalau saya ada kesulitan nanti saya mungkin ngobrol sesi santai aja Bu. Cuman ini untuk keperluan memetakan ide, mungkin saya sudah dapat, nanti saya akan tanyakan kembali hal yang belum saya tahu. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Siap, terima kasih kembali juga Pak Kukuh. Selamat menjalankan apa itu actionnya, jangan hanya rencana tapi langsung eksekusi Pak. Siap. Terima kasih Bu, ini saya tak langsung melihat ke anak-anak dulu di kelas ini. Sami-sami Pak Kukuh. Monggo. Halo Brita. Iya Bu Diska. Bagaimana perasaan Brita setelah melakukan coaching tadi? Saya juga memperhatikan kayaknya juga seneng gitu, bawaannya bahagia gitu, seneng juga saya lihatnya. Perasaannya lega, plong Bu. Ada teman yang tadi bertanya, kemudian kita mengalir, ngobrol-ngobrol lah. Kita tidak ada sesi saya sama Pak Kukuh, saya yang lebih menggurui Pak Kukuh, tidak. Jadi Pak Kukuh sudah menceritakan sedemikian rupa masalah yang dihadapi Pak Kukuh. Saya menanggapi, kemudian memberikan pertanyaan, kemudian Pak Kukuh juga menjawab. Jadi sudah mengalir seperti itu saja Bu Diska. Iya benar Bu Rita. Tadi saya juga menyimak sedikit ternyata tadi masalah yang dialami Pak Kukuh yaitu kurangnya minat belajar pada anak, sehingga anak tersebut kurang bersemangat dalam pembelajaran. Itu Bu Rita. Tadi kan sebelum kita melakukan coaching tadi saya sudah bertanya tentang kompetensi Bu Rita. Kira-kira sudah dilaksanakan belum tadi Bu Rita? Tadi sudah saya laksanakan Bu, dari mulai tadi mendengarkan aktif, Pak Kukuh bercerita, saya mendengarkan kemudian pertanyaan berbobot, saya memberikan pertanyaan, kemudian Pak Kukuh menjawab. Dan untuk memberdayakan kuci tadi, saya tanya apakah rencana-rencana Pak Kukuh sudah luar biasa sekali, Pak Kukuh menjawabnya. Jadi sekali. Kompetensinya tadi juga sudah saya laksanakan. Betul sekali Brita, luar biasa. Ternyata saya juga sudah sama, saya juga sudah menilai kok Brita. Brita sudah melakukan kompetensi 3 tadi, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga kuci itu selalu bisa menjawab, menemukan solusinya sendiri. Terus juga Bu Rita juga sudah menyampaikan dengan kompetensi yang ketiga, yaitu memberdayakan kuci dengan tadi membuat aksi nyata. Kuci tadi akan berkomitmen dengan apa yang kuci tadi utarakan seperti Ibu Bu Rita. Terus jadi tadi alur tiptanya Bu Rita laksanakan, dan dengan dari tadi tanya tujuannya Pak Kukuh kucing apa, terus identifikasi masalahnya tadi Bu Rita juga sudah memetakan situasinya Pak Kukuh saat itu, terus juga sudah Pak Kukuh juga menyampaikan rencana aksi nyata yang akan beliau laksanakan. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan pertanyaan dari Bu Rita tadi, sekalian tadi rasanya juga sudah kelihatan Bu, dari itu tadi mengajukan pertanyaan yang mendalam, terus tadi juga dengan Bu Rita merespon mengangguk, itu juga sudah sesuai dengan alurnya Bu Rita, sangat luar biasa. Kalau dari saya itu sudah bagus Bu Rita. Kita kira-kira dari diskusi tadi Bu Rita, kira-kira sudah terbayang belum untuk meningkatkan lagi menjadi coach yang akan datang? Kira-kira
apakah kalau ada kekurangan mungkin Bu Rita akan merefleksi diri terus untuk meningkatkan ke selanjutnya itu dengan cara apa gitu Bu Rita kira-kira. Kalau tadi Pak Koko saya tanya skala dari 1 sampai 10, Pak Koko menjawab 5. Kemudian agar itu kan Pak Koko juga melakukan treatment sama seperti Bu Deska tanya, dari seperti ini apa ya ingin saya lakukan kembali, karena tadi pada sesi coaching tadi saya rasa juga masih banyak kekurangan Bu Deska, terutama kompetensi pertanyaan berbobot Bu Deska. Pertanyaan berbobot itu menurut saya itu kan agak gimana Bu, susah menurut saya. Karena apa? Di saat saya bertanya, berarti kan saya juga memikirkan nanti kalau kucinya menjawab, berarti kan saya juga harus menanggapi seperti itu. Jadi membuat pertanyaan berbobot itu kan juga nanti harus ada umpan baliknya juga. Itu yang masih perlu saya tingkatkan lagi, Bu Deska. Benar, itu menurut saya juga tahap yang susah perlu kita pendalaman juga. Tidak jadi masalah Bu Rita, karena nanti kita itu kan belajar lagi dan lebih mengembangkan diri lagi. Dengan itu kan kita akan kedepannya akan lebih baik lagi. Semangat terus Bu Rita. Untuk coach selanjutnya mungkin nanti saya gantian ya yang mungkin butuh panjenengan untuk menjadi coach saya. Ya, cukup sekian dari saya Bu Rita. Jika nanti bagaimana kita ke depannya nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Bu Deska. Terima kasih Bu Deska.